Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anto. Aduh, punten Pak Andri ya, malam-malam ngeganggu ya. Hoyong curhat ya Pak Andri. Ya, mangga, mangga. Insya Allah tidak. Mangga, Oh ya, silakan Pak Anto. eh, gaduh contoh kasus ya Pak Andri. Kasusnya luar biasa. Seperti apa nanti penanganan? Intinya saya minta curah pendapat lah supaya saya bisa mengambil keputusan dan kesimpulan dengan kasus ini. Bisa Pak Andri ya, maaf ya ganggu nih. Baik, baik. Silakan Pak Anto. Nah, Kasusnya seperti apa? kebetulan saya sudah membuat di PowerPoint Pak Andri, nanti saya coba izin, eee, share screen ya Pak Andri ya. Boleh, boleh. Silakan. Nah, saya akan share screen Pak Andri nih, nanti saya minta arahan, minta pendapat dari Pak Andri seperti apa dengan kasus ini, Baik, Pak Anto. Silakan dibagikan. ya. Nah, bisa dilihat Pak Andri? Ya, Bisa ya? baik. Bisa Pak Nah, Anto. saya izin membacakan ya Pak Andri ya. Baik, silakan. Nah, ini kasusnya Pak Andri, saya punya tugas dari pendidikan guru penggerak, kemudian bagaimana caranya kita bersama-sama membedah kasus ini, dan saya pun harus bertanya kepada rekan sejawat saya. Nah, kebetulan Pak Andre alhamdulillah ada waktu untuk menemani saya dan untuk memecahkan masalah ini ya. Nah, ini Pak Andri, Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda. Karena sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah, Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Nah, mungkin itu Pak Andri kasusnya, bisa Ya, dilihat dan juga dibaca secara seksama. Nah, ini mengandaikan ketika Anda ini Pak Andri. Nah, ketika Anda melihat dan mempunyai kasus seperti ini nih Pak Andri. Apa yang ya. kira-kira Pak Andri lakukan Pak Andri ini? Baik. Terima kasih Pak Anto. Bila melihat dari kasus Ibu Tati, yang saya harus lakukan pertama kali adalah bertanya pada anak atau siswa perempuan yang menangis tadi itu, tentang mengapa dia sampai dihukum di luar kelas. Jika misalnya ia melakukan hal yang memang membuat dia pantas dihukum, misalkan mencuri barang teman atau bertengkar sampai membuat teman itu terluka, berdarah, dan sebagainya, maka saya akan menasehati anak perempuan tersebut tentang perbuatan dan memberikan hukuman kepada murid tersebut dengan cara yang lebih beretika, ya, tidak seperti yang dilakukan oleh Ibu Tati, gitu. Mhm, mhm, mhm. Kemudian kenapa saya melakukan seperti itu? Karena memberikan hukuman kepada murid tersebut dengan cara yang lebih beretika itu lebih mementingkan dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh siswa itu sendiri. Apalagi siswa itu adalah siswa perempuan kalau tidak salah dengar ya saya. Iya, iya, iya. Sedangkan
Jika siswa tersebut melakukan hal yang memang seharusnya berlebihan untuk dihukum di luar kelas seperti yang dilakukan oleh Ibu Tati itu, ya, maka saya hanya akan berpikir untuk menginterupsi di kelas Ibu Tati karena menghukum anak seperti itu dirasa berlebihan, gitu. Karena hal tersebut hanya perlu kita nasihati singkat saja si anak itu. Mungkin itu Pak Anto yang saya akan lakukan bila menghadapi kasus seperti Ibu Tati tadi. Oh, ya. Jadi intinya Pak Andri akan memanggil dululah, mencari menggali informasi dari anak tersebut, kenapa dihukum seperti itu, gitu Pak Andri ya? Ya, betul, betul. Oh, iya Daripada iya. kita langsung menegur Ibu Tati tanpa mengetahui duduk permasalahannya terlebih dahulu. Hmm. Nah, di sini kan Pak Andri, ketika Pak Andri memanggil anak tersebut, nah, apakah, kita sebagai guru selain Bu Tati yang jelas memiliki kewenangan di kelasnya, bisa menginterupsi? Sedangkan di sana kan ada Bu Tati yang jelas-jelas memiliki kewenangan atas kelas yang dipimpinnya tersebut. Ya, baik. Menurut saya bisa ya, karena tadi dalam konteks cerita tersebut, kelas saya itu adalah kelas paralel dengan kelasnya Ibu Tati gitu. Karena tangisan anak perempuan tersebut bisa mengganggu pembelajaran anak kelas yang lain juga gitu ya. Sekaligus juga anak kelasnya Ibu Tati gitu. Karena dalam cuplikan permasalahan tersebut ada kalimat yang mengatakan ada beberapa murid di kelas Ibu Tati itu yang mencoba juga untuk mencuri pandang gitu ya, melihat ke anak tersebut. Artinya kan bagaimanapun juga proses pembelajaran di kelas Ibu Tati dan di kelas saya pun akan terganggu. Mungkin itu Pak Anto. Oh, iya iya iya. Jadi daripada mengganggu, baik itu kelasnya sendiri di kelas Bu Tati, kemudian mengganggu di kelas kita juga Pak Andri ya. Jadi kita Ya, bisa menginterupsi gitu ya. Mmm, oke. Tapi tadi saya katakan setelah saya mengetahui permasalahannya ya. Jadi tidak oh, iya tiba-tiba iya iya. langsung menginstruksi kepada Ibu Tati. Begitu Pak Anto. Mmm. Kemudian, eee, kira-kira Pak Andri bisa menginterupsi itu mengapa tadi sudah dijelaskan daripada mengganggu ya, karena mengganggu. Iya, iya. Kemudian bagaimana nih caranya kalau misalkan kita sudah mengetahui apakah kita bisa ke Bu Tati langsung atau tidak? Oke, baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, jika memang kesalahan anak tersebut berat, gitu ya, setelah Ya ya. kita mencari tahu permasalahan, misalkan kalau di sekolah itu permasalahan yang berat itu ya tadi mencuri, kemudian membuli teman, ya, merundungi teman, bertengkar, maka saya akan meminta kepada Ibu Tati untuk membawa siswa tersebut itu ke ruang khusus gitu ya. Karena kalau di sekolah dasar kan tidak ada guru BP ya. Guru Iya kelas iya. itu sekaligus menjadi guru BP ya agar tadi si anak yang bersalah pun juga efek kedepannya itu tidak traumatik dan sebagainya ya, tidak merasa dipermalukan dan sebagainya. Saya akan mencoba menginterupsi ke Ibu Tati ya, bagaimana kalau Ibu membawa si anak ini ke ruang khusus gitu ya, untuk memberikan nasihat sudah pasti. Atau kalau perlu diterapkan hukuman, ya silakan gitu ya. Tetapi hukumannya hukuman yang benar-benar mendidik dan memberikan efek jera. Misalkan melakukan piket sepulang sekolah atau tugas tambahan dan sebagainya. Mungkin itu menurut saya hukuman yang jauh lebih manusiawi. Seperti itu, Pak Anto. Oh iya, Pak. Luar biasa, Pak, diskusinya. Pak, boleh saya tutup stop share dulu ya, Pak, ya? Iya, baik, silakan. Heeh. Ya, jadi intinya apa yang tadi Bapak sampaikan tentang kasus Bu Tati itu, pada dasarnya kita bisa menginterupsi, Pak, ya. Meskipun di Bisa. sana ada
kewenangan dari Bu Tati di kelas yang dipimpinnya. Intinya karena Betul. kondisinya mengganggu Kelas kita KBM di juga. kelas sebelahnya ataupun KBM di kelas Bu Tati sendiri ya, Pak Andri, itu? Betul, betul. Oh, Betul. iya. Jadi kalau misalkan kasus seperti itu terjadi dimanapun itu, intinya pada dasarnya kita menegakkan hukuman itu seperti apa ketika kita sudah mengetahui kesalahan anak, Pak Andri ya? Betul, betul. Kalau seperti itu mungkin kemungkinan anak mengalami apa namanya, depresi atau malu dan sebagai tekanan, Pak Andri ya, Traumatik kalau juga, misalkan, iya. Traumatik kita untuk menghukum seperti itu. perkembangan ke depan. Betul, betul. Iya, trauma atau bagaimana, intinya malu kan ya, Pak Andri, ada tekanan seperti itu. Iya, betul. Mhm. Jangankan anak seusia kelas 5, kita pun juga yang sudah dikatakan dewasa terkadang bila langsung di depan orang banyak, kemudian menjadi bahan cemoohan, pasti kan ada rasa yang tidak enak juga gitu. Oh, iya, betul, Pak. Iya, jangan anak-anak, Pak, ya. Dia nanti berpikirnya bisa jadi malas sekolahnya, Betul. karena anak-anak teman-temannya melihat, yang namanya anak-anak pasti seperti itu pemikirannya gitu Betul, ya, betul. sama dengan kita lah. Jadi lebih bagus itu diberikan hukuman yang sesuailah yang mendidik ya Pak, kalau memang anak itu Yang salah. sepantasnya saja, betul. Iya. Jadi hukuman yang sepantasnya, kemudian pun juga sepertinya dengan anak itu menangis, ya, dia sudah mengetahui kesalahannya dan sepertinya hak dari si anak itu untuk kembali ke dalam kelas juga harusnya sudah mulai terpenuhi seperti itu. Oh, karena dengan menangis itu sudah menyesali kesalahannya Pak Andri ya? Salah satu eh, ciri tanda karena kan ini masih anak-anak ya, anak-anak itu beda dengan orang dewasa yang bisa langsung mengutarakan apa yang dia rasakan. Kalau anak itu kan bahasanya masih dengan bahasa tangisan. Mungkin Oh itu Pak iya Andri. benar. Iya, meskipun Bu Tati itu luar biasa prestasi dan sebagainya ya, tapi dalam hal menghukum itu jangan seperti itu meskipun anak tersebut kesalahannya fatal, atau terlalulah kesalahannya, intinya bisa dipanggil saja di ruang kepala sekolah atau di mana Pak Andri ya? Betul, betul, betul. Jangan sampai kelihatan oleh anak-anak mungkin seperti itu Pak Andri pendapatnya ya? Iya, saya lebih lebih melihatnya efek ke depannya karena kan iya namanya malu dari anak-anak dan sebagainya, rasa takut dan sebagainya, efek ke depan untuk perkembangannya pun juga tidak baik menurut saya. Oh, iya iya iya. Eee, Mungkin Pak Andri dari kasus tersebut, ini sudah membantu saya memecahkan kasus Bu Tati itu, karena saya juga masih ragu dengan pemecahan masalah itu, karena Bu Tatinya kan luar biasa berprestasi, bagus dan Betul. sebagainya, tiba-tiba, Bu Tati seperti itu ya. Saya dengan penjelasan dari Pak Andri, curhat ini, intinya yang bisa saya simpulkan yang pertama intinya dalam hal menghukum Pak Andri ya. Jadi kita jangan Betul, menghukum, intinya mendisiplinkan Pak Andri ya. betul, betul. Kemudian kalau maupun diajaklah ke ruangan supaya tidak terlihat oleh teman-temannya, karena efek ke depannya itu bisa menimbulkan traumatik buat anak tersebut Pak Andri ya. Betul, betul. Kemudian yang saya dapat simpulkan juga dari Bapak, ketika anak tersebut dihukum seperti itu, dilihat oleh teman-temannya, otomatis mengganggu KBM. Baik itu di kelas Bu Tati sendiri karena mereka pasti melihat keluar, ataupun kelas kita yang kebetulan paralel Pak Andri ya? Betul, betul. Oh iya. Terima kasih Pak Andri nih, nah tapi ada lagi nggak kira-kira yang bisa disampaikan Pak Andri lagi nih terkait dengan kasus tersebut? Tambahan satu lagi mungkin adalah bagaimana cara kita dengan rekan untuk bisa menginterupsi gitu ya. Itu juga yang harus kita pelajari dengan sesama rekan, dengan sesama guru. Artinya kita pun bisa menginterupsi ya, walaupun tadi Bu Tati dengan keperfekannya gitu ya. Tetapi bila kita menginterupsinya dengan landasan yang kuat,
kita mengetahui duduk permasalahannya, kemudian bisa memberikan solusinya, saya kira Bu Tati pun akan dengan senang hati bisa menerima masukan dari kita. Seperti itu, Pak. Oh. Oh, iya iya, betul ya. Jadi intinya kita harus saling terbuka, Pak Andri ya, dengan sesama rekan sejawat meskipun Sejawat, yang betul. kita tadi bilang prestasi, kemudian perfect, luar biasa, tapi intinya sama-sama saling mengingatkan, Pak Andri ya? Betul, betul. Mhm. Itu yang paling Yang namanya utama. manusia mungkin tidak ada yang sempurna, Pak ya, ada yang salah juga. Betul, betul, Jadi Pak. kita bisa toel sini lah, jangan sampai seperti itu terjadi, gitu, Pak ya? Betul. Iya, Mhm. saling mengingatkan juga untuk kebaikan, Pak. Oh, iya iya. Jadi yang diingatkan pun jangan tersinggung, Pak, ya, mentang-mentang Betul, dia betul. senior kita ataupun dia lebih Betul. berprestasi dari kita, yang namanya menjaga marwah lembaga, Pak, ya harus saling Iya, mengingatkan dan saling, apa namanya, mengertilah ketika ditoel oleh teman-temannya, gitu. iya. Betul, Pak. Saya ucapkan terima kasihlah sudah membantu, kemudian sudah, apa namanya, mencurahkan kasus Bu Tati ini, saya sudah mempunyai gambaran, intinya bagaimana caranya, saya punya pendapat sendiri, Pak Andri pun punya pendapat sendiri, dan saya meminta pendapat juga dari Pak Andri untuk, apa, sebagai motivasi dan juga sebagai informasi tambahan dan informasi pengetahuan buat saya untuk memecahkan kasus-kasus yang ada, tapi mudah-mudahan tidak terjadi, ke depan seperti itu lagi, Pak Andri, ya. Amin, amin. Terima Iya. kasih. Sama-sama, Pak Anto. Iya. Hatur nuhun Pak Andri ya, hapunten tos ngaganggu ya, peuting-peuting, wengi-wengi ya ke Pak Andri ya. Ante, sama-sama. Ya, tetap semangat, Pak Anto. Ya Mudah-mudahan siap Pak, sukses selalu. siap. Iya, amin amin. Semangat. Salam sama keluarga Pak Andri ya. Mangga, mangga. Ya punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.